Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menjalankan ibadah puasa. Meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam Ikhlas merupakan suatu cara untuk memperoleh ketenangan. bersyukur adalah sebagai kunci keselamatan. Kita diberikan karunia berupa malam ini memiliki kuota. Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada satu hal sederhana, Pangeran Padang Pasir yang mulutnya selalu basah. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Yaitu bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan Keyakinan orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat jelas bagi kita semua. Lisan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Dengan akhlak yang mulia baik-baik kalian adalah yang menjaga orang atau golongan. adalah suatu keniscayaan. dicintai oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bisa menjadi pendorong berasal dari kata Pintu neraka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang penuh berkah dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allahu Rabbi yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Pangeran Padang Pasir yang mulutnya selalu basah karena tak henti-hentinya berzikir. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari zamannya onta hingga zamannya mobil Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, telah sama-sama kita dengarkan satu pesan dari Nabi kita Muhammad, yang dimana seindahnya pesan tersebut mudah-mudahan indah pula di hati kita yang menerima daripada pesan tersebut, karena pesan tersebut keluar dari lisan manusia indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan orang-orang soleh terdahulu, di antara mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memulai langkahnya dengan memikirkan dan memperhatikan apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, dan apa yang dia katakan. Dan ini pula yang menjadi kunci seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketahuilah bahwa orang-orang yang memiliki akal, mereka adalah orang-orang yang tidak mengajukan suatu ucapan atau tidak melakukan suatu perbuatan kecuali mereka betul-betul mencermati, dipikirkan dengan betul-betul, dengan kesempurnaan dan dengan keadaan sehatnya. Artinya apa? Tidak mereka berucap, tidak mereka melakukan sesuatu kecuali betul-betul dicermati. Ini bawa kebaikan atau bawa keburukan, ini bawa manfaat atau bawa ketidakmanfaatan, ini bawa bahaya atau membawa manfaat bagi seseorang. Beginilah keadaannya orang-orang soleh terdahulu yang ketika beliau melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu selalu dicermati, ini bawa cinta atau bawa kebencian, dan itu yang harus kita teladani dan menjadi amalan yang kita lakukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpesan tentang yang namanya lisan, dan pada hari ini saya akan membahas tentang yang namanya menjaga lisan kita. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zamannya fitnah.
orang-orang soleh terdahulu, mereka membiarkan dirinya melakukan hal yang mulia, hal yang agung, pasti punya tujuan, pasti punya niat. Makanya jadi nggak ngelakuin sesuatu itu tanpa niat, tanpa tujuan. Makanya nggak ada dari yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu itu sia-sia, karena Nabi SAW berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka berkatalah benar atau diam. Sampai dalam suatu riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau berjalan, beliau selalu meletakkan batu di atas lidahnya. Karena apa? Karena beliau takut berkata yang tidak benar, berkata yang buruk-buruk. Dan itu pula yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu. Banyak yang melakukan seperti itu. Makanya kalau kita perhatiin nih, orang-orang soleh terdahulu itu diam, banyak diamnya daripada ngomongnya. Nah, inilah yang harus kita teladani juga, yang harus kita ikuti. Artinya, berhati-hatilah dalam apa yang kita ucapkan, karena sesungguhnya kalau kita menjaga apa yang kita ucapkan, itu di situ ada rahasia Allah yang lembut, ada keajaiban Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal yang begitu bagus, akal yang sehat, yang bisa memahami segala sesuatu. Karena apa yang dia ucapkan, maka mereka selalu berpikir, tidak sembarang mengucapkan begitu saja. Makanya harus dari kita untuk mengamalkan sesuatu atau berbicara sesuatu itu, kita harus berpikirkan terlebih dahulu. Jadikan hati kita ada di belakang semua itu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu, hati kita dulu nih yang menggerakkan. Ini kalau saya sampaikan, ini bawa kebaikan atau bawa keburukan. Jadi sebelum kita berucap atau melakukan sesuatu, hati kita dulu yang menggerakkan, yang kita timbang dengan timbangan akal kita yang sehat, akal kita yang bagus. Kalau seorang hamba sudah bisa menempatkan tempatnya di tempat tersebut, tidak dia berbicara kecuali dia berpikir dulu, tidak dia melakukan sesuatu kecuali dia berpikir dulu, maka ini adalah permulaan orang-orang yang melakukan kesolehan, maka dia akan mendapatkan akhir yang indah. Para hadirin hadirat yang mendengarkan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jagalah lisan kita. Berapa banyak kehancuran di bumi ini yang diakibatkan dari lisan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zamannya fitnah. Tidak ada nasihat kecuali tenang, diam. Jangan kita sekali-kali meladeni orang, kecuali orang itu emang yang bermanfaat dan membawa manfaat dan memberikan manfaat, insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berdirinya saya di sini bukan bermaksud menggurui, saya hanya ingin menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anugerah
jalannya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya.